Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Fadila dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi Psikologi tahun 2020. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas materi tentang iman. Sekarang kita akan membahas lebih rinci lagi materi tentang iman, ilmu, dan amal. Jadi yang pertama akan kita bahas itu yaitu iman. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pengertian iman secara bahasa atau etimologis adalah percaya atau bisa juga membenarkan. Definisi iman berdasarkan hadis merupakan tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar yaitu segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya di setiap ucapan dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain seperti yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Kemudian menurut Aisyah radhiyallahu anhu, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakannya dengan anggota. Kemudian Imam Al-Ghazali menguraikan makna iman, yaitu pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Dalam ajaran Islam, terdapat pilar atau tiang agama. Di dalam Islam, ada dua rukun yang berfungsi sebagai pilar ajaran. Di antaranya yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, iman kepada para malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, iman kepada nabi dan rasul, yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Setelah membahas materi mengenai iman, kemudian kita membahas materi mengenai ilmu. Ilmu merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yang artinya Allah Maha memiliki ilmu, pengetahuan yang jelas dan benar tentang sesuatu. Ilmu yang menjadikan manusia istimewa lebih daripada makhluk lainnya. Ilmu menurut Islam adalah mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka akan memberikan banyak dampak positif bagi peradaban manusia. Kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat, sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilm, ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun dengan bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Ilmu memang berarti pengetahuan, tetapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus yaitu tersusun secara sistematis atau menurut Muhammad Hatta, pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan disebut ilmu.
Nah, orang yang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 296, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia akan benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Oke, materi yang terakhir yaitu amal. Amal berarti mengamalkan, berbuat, dan bekerja. Kata ini sering dipertukarkan dengan sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab, yaitu sadaqah, adalah pemberian orang atau seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya amal atau perbuatan baik. Sedekah dalam bahasa Arab adalah sadaqah, adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Secara bahasa, amal mempunyai arti sebagai perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya sebatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Dalam bahasa Arab, kata amal dipakai untuk semua bentuk pekerjaan, tidak seperti anggapan sebagian masyarakat muslim yang mengembalikan kata amal dengan kata ibadah dan memahaminya sebatas kegiatan ritual seperti pergi ke masjid, membaca Al-Quran, salat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan sebagainya. Lantas, bagaimana agar sebuah amalan bernilai menjadi sebuah amal saleh? Beliau menjelaskan, ada dua cara agar sebuah amal bisa menjadi atau bernilai amal saleh, yakni yang pertama, dengan cara mengawali setiap pekerjaan dengan doa yang ditunjukkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan, minum, tidur, berjalan diiringi dengan doa, maka doa tersebut berubah menjadi amal kita atau aktivitas kita. Dari hanya bernilai dunia menjadi bernilai akhirat. Islam merupakan agama yang sangat lengkap, mengatur segala hal, termasuk aktivitas kita sebagai manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, adalah kebiasaan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika bangun tidur, beliau duduk terlebih dahulu, kemudian menghapus bekas kantuknya. Setelah itu, beliau membaca 10 atau 11 ayat terakhir dari surah Ali Imran, baru kemudian membaca doa bangun tidur. Lantas beliau pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Kedua, apabila tidak hafal doa, maka sertakan nama Allah dalam setiap aktivitas atau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dari doa ini adalah selain mendapatkan nilai dunia, juga memperoleh nilai di akhirat. Amal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama al-a'malul adi atau amalan biasa,
Yang kedua, al-amalu sholih atau amal saleh. Dan yang ketiga, al-amalu su atau amal salah atau buruk. Nah, yang pertama, al-amalu adi. Amal ini disebut amalan biasa, rutinitas, dan biasanya disebut dengan istilah amal saja. Amal ini adalah amalan yang saat dikerjakan hanya memiliki nilai dunia saja. Selain itu, amal ini tidak memiliki saham akhirat, baik konsekuensi pahala atau dosa. Sebagai contoh, setiap orang yang hidup akan tidur, makan, dan minum. Apabila makan, minum, dan tidur itu kita lakukan sebagai rutinitas keseharian kita, itulah yang disebut dengan amal. Kemudian yang kedua, al-amalu sholih. Amal ini bernilai akhirat, mendatangkan pahala ketika kita mengerjakannya. Amal ini dikatakan amal saleh karena bernilai kebaikan. Setiap amal yang kita lakukan maka disebut amal saleh. Kemudian yang ketiga, al-amalu su. Ini disebut dengan amal salah. Amalan ini apabila dikerjakan maka kita akan rugi dunia dan akhirat. Misalnya, kita makan tapi dengan cara yang salah, atau memperoleh hartanya dengan cara batil. Maka itu selain merugikan kita secara dunia, kita pun di akhirat akan sangat rugi. Itulah 3 jenis amal dalam kehidupan ini. Semoga kita diberikan kemampuan untuk beramal saleh. Amin.